Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ocin Blaem. Di video kali ini saya akan menghubungkan dengan video yang sebelumnya ya. Video sebelumnya kan pembahasan tentang pembuatan CV online. Jadi nanti CV online ini akan kita upload di situs jobstrip.com. Yang mana situs ini menyediakan banyak sekali lowongan kerja, karir, mulai dari perusahaan apapun itu di bidang manufaktur, medis, mungkin segala macam semua ada di sini, dan posisinya juga beraneka ragam, bermacam-macam sesuai dengan basic kita. Saya jelaskan sedikit ya tentang Jobstreet ini ya. Jadi sebelum kita mengupload file CV online yang kita buat kemarin di video sebelumnya, kita harus punya akun dulu di situs ini. Nah, situs Jobstreet ini ada dua versi. Ini saya membuat tutorialnya di versi PC ya, di desktop ya. Jadi yang untuk versi Android itu juga ada melalui aplikasinya ada di Google, nanti itu saya kasih deskripsinya di bawah ya. Jadi kalian bisa download di Play Store. Nah, untuk teman-teman yang ingin membuat akun di sini itu sangat mudah sekali. Jadi mulai dari yang fresh graduate atau sudah yang punya pengalaman, itu bahkan bisa mempermudah kalian ya untuk mencari pekerjaan, karir mungkin ya. Jadi saya sendiri juga banyak sekali yang sudah saya coba di Jobstreet ini, dan alhasil itu mempermudah saya mencari lowongan kerja ya. Jadi nanti saya contohkan di akun saya sendiri, tapi sebelumnya buat kalian yang belum punya akun, kalian harus punya akun sendiri, harus membuat akun dulu. Jadi akan saya contohkan dari nol cara membuat akunnya gimana, dan nanti saya contohkan juga mengupload file CV yang di video saya yang saya ajarkan kemarin di video sebelumnya, itu nanti juga saya ajarkan juga di sini. Oke, stay tune terus ya guys. Oke, jadi di situs Jobstreet ini, kalau kita ingin mendaftar atau membuat akun di situs ini, apa saja yang dibutuhkan itu yang terutama pasti data diri kita, identitas diri kita, KTP, seperti itu ya, NPWP, dan email, serta yang terakhir itu nomor handphone. Itu saja ya. Jadi ini akan saya contohkan untuk cara membuat akunnya. Kalau kalian ingin mendaftar baru, di sebelah pojok kanan atas ini masuk ini untuk yang sudah punya akun. Bagi teman-teman yang sudah punya akun dan paham tentang aplikasi Jobstreet ini, ya di skip aja gak apa-apa. Kalau yang masih belum paham, silakan tonton terus, jangan skip, karena nanti step by stepnya akan saya ajarkan. Untuk yang mungkin belum punya akun, bisa langsung klik di mendaftar ini ya. Kalau yang sudah, mungkin langsung login masuk ini. Dan yang ini untuk perusahaan. Jadi perusahaan bisa mendaftar untuk memposting lowongan kerja mereka di sini. Oke, saya contohkan. Ini saya klik untuk mendaftar. Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Jadi bisa kalian baca di sini, kandidat daftar terus terhubung dengan lowongan karir yang sesuai. Dapatkan informasi mengenai pekerjaan yang sesuai tiap harinya. Biarkan perusahaan dengan lowongan pekerjaan terbaik mencarimu. Nah, daftarnya di sini ada beberapa opsi ya. Bisa melalui akun Facebook, atau mulai dari awal mengisi identitas nama, email, dan membuat kata sandi. Dan setelah itu klik mendaftar. Nah,
Untuk yang centangan yang di bawah kata sandi ini bisa kalian centang, bisa juga tidak. Emang buat apa bang? Nah, saya jelaskan. Ini terima promosi jobstreet.com. Jadi maksudnya gini, kalau ada informasi terbaru atau perusahaan yang memposting di Jobstreet, itu kalau kalian klik ini, itu nanti kalian dapat notifikasi melalui email atau SMS juga bisa, tergantung settingan nanti yang kalian setting di akun kalian masing-masing ya. Jadi fungsi dari centangan ini seperti itu. Tapi kalau kalian tidak ingin mencentang ini juga nggak apa-apa ya, otomatis tidak ada notifikasi apa-apa dari situs Jobstreet ini ya. Jadi kalian mungkin baru membuka, baru bisa tahu perusahaan apa saja yang memposting per tiap harinya. Oke, jadi ini bisa kalian isi sesuai nama ya. Bisa kalian isi, ini contoh saja seperti ini. Terus nama belakang, ini nama depan, nama belakang. Terus email ini, terus kalian isi email kalian dan kata sandi, itu saja. Nah ini akun-akun saya yang sudah pernah terdaftar di situs ini ya. Jadi daftarnya ini gratis, nggak ada biaya apapun. Ini akan saya contohkan langsung masuk di akun saya ya. Jadi biar lebih mempermudah, ini akun saya dan saya tinggal masuk. Nah, tampilan awal setelah kalian masuk di mendaftar akun tadi ya, itu seperti ini. Ini akun saya yang sudah terdaftar ini. Jadi nanti tampilannya ketika kalian baru masuk dan baru daftar, mungkin hanya ada nama dan mungkin ini masih kosong keterangannya, dan fotonya juga masih kosong. Jadi langkah pertama kalian yang harus kalian lakukan, kalian klik di sebelah pojok kanan ini, kalian klik. Nah, terus kalian klik di akun saya. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini ya. Jadi ini bisa kita rubah, bisa kalian rubah sesuai data diri kalian masing-masing. Yang pertama di sini di kolom yang atas sendiri ini kata sandi yang di awal tadi ya. Dan yang kedua, ini kontak informasi tentang diri kalian, mulai dari nama, email, nomor telepon ini, nomor telepon rumah, nomor ponsel dan alamat, serta berlangganan. Nah, maksudnya berlangganan ini yang centangan di pendaftaran awal tadi ya, yang saya jelaskan ini email pemberitahuan lowongan. Ini saya centang semua. Saya kasih keterangan berlangganan. Terus email peluang kerja juga berlangganan, semua saya centang menjadi berlangganan. Jadi setiap ada notifikasi dari situs Jobstreet itu saya dapat dari email ya. Terutama saya dapatnya dari email. Jadi kalau ada perusahaan yang sesuai dengan kriteria yang saya input di profil saya, itu pihak Jobstreet mengirimi notifikasi melalui email saya. Dan yang terakhir ini akun media sosial yaitu Facebook tidak saya hubungkan. Jadi ada juga yang menghubungkan, cuma di akun media sosial saya nama dan profilnya itu mungkin nggak layak juga ya dihubungkan dengan akun formal di situs ini, karena berhubungan dengan karir ya. Jadi mungkin kalau media sosial ya tergantung sih, kalau misalkan media sosial kalian itu tidak aneh-aneh atau namanya sesuai dari itu nggak apa-apa kalian hubungkan. Tapi di akun media sosial saya sendiri itu beda ya. Jadi antara kontak pribadi dan media sosial di dunia maya itu beda, jadi saya bedakan. Nah, setelah ini sudah kalian isi semua, kalian ke kolom My Jobstreet. Nah, di sini kalian klik, terus kalian tinjau profil dulu biar tahu. Nah, di tinjauan profil ini semua bisa kita isi. Ini profil saya yang sudah jadi ya. Nah, sesuai dari pengalaman saya, terus deskripsi pekerjaan saya di bidang apa, di bagian apa, tahun, bulan, terus selama pekerjaan, itu semua ada di sini lengkap ya. Sama keterangan sekolah, education, skill, penguasaan bahasa,
auditional info ini tentang info tambahan yang mungkin seperti ini kan, kisaran gaji yang kita inginkan, terus lokasi di Jawa Timur, dan informasi yang lainnya mungkin seperti kalian bisa input seperti sertifikasi kalian ya, yang bisa kalian input di sini. Dan ini tentang saya, about me, jadi mulai dari jenis kelamin, umur, dan alamat, dan nationality Indonesia. Jadi yang pertama, setelah di tahap awal yang pertama tadi itu kalian langsung mengisi ini dulu di experience, pengalaman. Jadi di pengalaman ini kalian isi, kalau memang kalian masih belum bekerja, isi saja di sini saya belum pernah bekerja. Tapi kalau yang bagi yang sudah bekerja bisa diisi juga, saya telah bekerja sejak tahun berapa gitu ya. Terus pengalaman ini bisa kita isi sesuai nama. Ini sih kita coba ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini sangat lengkap sekali ya, mulai dari posisi, nama perusahaan, lama bekerja, spesialis, bidang pekerjaan, negara, provinsi, industri, jabatan, gaji. Dan ini keterangan kerja, deskripsi pekerjaan kalian, jobs kalian di perusahaan bagi yang sudah bekerja ya. Ini bisa kalian isi lengkap. Setelah nanti kalian isi, tinggal klik simpan ini saja. Nah, setelah itu dari pengalaman ini kita bisa berpindah ke pendidikan, riwayat sekolah kita. Jadi riwayat sekolah kita bisa kita isi mulai dari ya umumnya sih SMA ya, SMK sama Starata atau Sarjana atau D3 bisa ya kalian isi di sini dengan mengklik tombol yang ini ubah ini ya. Jadi ini simbolnya kayak ballpoint ini, dan ini sampingnya tong sampah, hapus ini ya. Jadi jangan salah ya. Nah, bisa kita edit juga, bisa kita isi. Informasi tambahannya memang tidak saya isi ya, punya saya, karena ini masih saya juga aktif mahasiswa, jadi masih ngambil kelas asistensi, kelas karyawan. Kalau sudah bisa kalian simpan. Nah, setelah itu beralih ke keterampilan. Nah, keterampilannya ada apa saja? Kita klik biar tahu. Oke, keterampilan yang pertama di sini saya sendiri keterampilan untuk audio dan video editing. Dan yang kedua Photoshop editing, ketiga Microsoft Word, yang keempat desain grafis Corel Draw, yang kelima Microsoft Excel, dan yang terakhir Microsoft PowerPoint 2007. Nah, ini tingkatannya bisa kalian isi sendiri ya. Jadi ini saya kasih menengah. Saya nggak expert dalam bidang digital, apalagi kayak audio video ini masih pemula ya. Untuk editing juga sama ya, masih proses belajar lah teman-teman ya. Jadi sama-sama belajar, pemula semua. Jadi ini bisa kalian edit seperti ini ya. Ini bisa kalian isi menengah, tingkat lanjutan. Jadi tingkat lanjutan mungkin kayak agak expert mungkin seperti itu ya. Jadi ini saya ganti menengah saja punya saya. Jadi menengah serata semua. Mungkin yang ini kalau untuk Word mungkin semua bisa dipelajari ya, di Word kan lebih mudah. Kalau sudah kalian klik simpan, tapi kalau misalkan ada yang kurang bisa kalian tambahkan di sini, nanti ada kolom kosong yang tersedia nanti di bawahnya sini. Kita simpan. Oke, setelah itu kita beralih ke bahasa, penguasaan bahasa. Jadi penguasaan bahasa di sini kalian jujur aja, gak usah bertele-tele atau yang gimana-gimana. Kalau saya sendiri bahasa Inggris jujur saja, bahasa Inggris saya masih belajar teman-teman ya, jadi masih ngapak. Jadi bahasa Inggris saya itu gak bagus-bagus amat, cuma ekspektasi dalam dalam Google Translate mungkin ya. Jadi seakan-akan kayak paham lah, tapi sebetulnya nol, saya jujur saja. Jadi saya nggak terlalu menguasai dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin bisa saya jadikan bahasa utama di sini. Jadi ini bisa kita rubah atau bisa kita tambahin mulai dari bahasa. Saya isi punya saya sendiri bahasa Indonesia sama bahasa Inggris untuk lisan, tulisan, dan utama. Ini bisa kita klik, dan kalau kita memberi inputan nilai di sini nanti tampilnya di
profil tadi ya. Jadi kalau ini yang utama, saya klik yang utama, jadi tampil di profil bahasa utama kita bahasa Indonesia. Bang, kalau gimana bahasa Jawa? Ya terserah kalian lah. Kalau kalian mau nambahkan bahasa Jawa yuk gak apa-apa rek, gak masalah. Baik neta apa rezeki, sing penting dicoba masuk ya. Tadi kalian bisa nambahkan bahasa apapun sesuai penguasaan kalian. Dan yang di sini ini saya belum pernah tahu ya. Ya kebetulan pas record video ini saya baru tahu fitur yang baru ini, penilaian bahasa Inggris JobStreet atau disingkat JELA. Bantu, belum ikut tes. Jadi kita bisa ikut tes di sini. Coba saya klik ya. Ini saya belum tahu fitur yang seperti ini. Nah, waduh, apaan nih? Nggak ngerti saya. Saya translate aja ya. Maaf ya teman-teman. Saya dalam bahasa Inggris masih tahap belajar ya. Jadi nggak expert amat dalam bahasa Inggris. Oke, penilaian bahasa Inggris JobStreet. Anda sekarang dapat memilih untuk berlatih dulu atau mulai segera dengan penilaian. Oke, yang pertama ini praktek, yang kedua penilaian. Berlatih dan tingkatkan bahasa Inggris Anda. 40 pertanyaan per tes, 10 percakapan, 10 tata bahasa, 10 kosakata dan 10 pemahaman. Pertanyaan dihasilkan secara dinamis. Setiap tes akan memiliki pertanyaan yang berbeda. Skornya hanya untuk referensi Anda sendiri. Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda inginkan. Oke, jadi kesimpulan di sini itu tergantung kalian sendiri ya. Kalau kalian menguasai lebih paham betul tentang bahasa Inggris, kalian bisa menambahkan nilai kalian sesuai ini tadi ya. Poin yang keberapa ini? Poin yang keempat, skor hanya untuk referensi Anda sendiri. Jadi kalau skor kalian semakin gede, otomatis tinjauan dari pihak perusahaan kalau kalian mengikuti pelatihan ini mungkin lebih mudah untuk mencari pekerjaan ya. Untuk penilaian di sini, tes bahasa Inggris Anda dan tingkatkan peluang Anda untuk di pekerjaan. Bandingkan dengan teman sebaya Anda dan ketahui posisi Anda. Oke, sama dengan yang ini tadi. Pertanyaan dihasilkan secara dinamis, 20 menit dialokasikan. Anda memiliki opsi menampilkan hasilnya kepada pengusaha atau menyembunyikan hasilnya, kecuali jika penilaian tersebut diminta oleh pemberi kerja. Oke, maksudnya gini. Jadi kalau kalian punya skor bagus di sini bisa kalian tampilkan atau kalian hidden, kalian sembunyikan ya. Jadi kecuali ini jika penilaian tersebut diminta oleh pemberi kerja. Yang dimaksud di sini pemberi kerja yaitu perusahaan. Jika perusahaan menanyakan tentang penilaian bahasa Inggris JELA ini, yang programnya JobStreet sendiri ini, itu bisa kalian sisipkan ya. Oke, note-nya apa saja ini? Catatan Anda dapat menggunakan ELA hanya setiap 3 bulan sekali. Harap pastikan kondisi internet Anda stabil atau jika tidak, akun Anda terkunci pada ELA ketika yang tidak lengkap. Waduh, digembok guys. Kalau kita tidak aktif, ini aktifnya cuma 3 bulan sekali. Harap pastikan koneksi internet Anda stabil atau jika tidak, akun Anda akan terkunci. Susah-susah payah jawab soal dikunci ya. Ya seperti itulah. Jadi ini fitur baru, saya baru tahu ya, mungkin sharing-sharing saja ya bagi yang sudah pernah tahu seperti ini, analoginya atau skemanya seperti apa bisa kalian komen di bawah ini ya, di channel saya ini kita sharing-sharing juga. Oke, ini kita close dulu. Nah setelah itu info tambahan ini yang saya maksud tadi ya. Info tambahan ini dari gaji yang diharapkan, lokasi yang diharapkan, sama informasi lainnya. Ini saya isi punya saya ini. Saya isi gaji yang saya harapkan 4 juta, lokasi yang diharapkan Jawa Timur. Jadi saya mencari lowongan kerja, lokasi lowongan kerjanya paling tidak di area Jawa Timur saja. Jadi kalau di luar Jabodetabek, mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah mungkin saya tidak minat ya. Jadi ini bisa kalian sesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Kalau ingin bekerja di luar negeri, berarti ini juga kalian cetak juga bisa. Tapi posisinya sekarang lagi lockdown, otomatis mau gak mau stay at home ya guys. Malah jadi konyol gini. Informasi lainnya ini yang pertama saya isi mengikuti pelatihan operator elektronik manufaktur di Balai Diklat Surabaya tahun 2015, dan yang kedua ini mengikuti pelatihan ketika alat berat kelas 2 operator forklift tahun 2017. Jadi
Ini informasi tambahan yang saya input di akun saya. Jadi bisa kalian sesuaikan, bisa kalian isi sesuai sertifikasi atau pelatihan yang pernah kalian ikuti. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kalau seperti ini sudah jadi, ya ini bisa kita lihat profil saya. Nah, ini profil ini tadi yang di awal tadi ya. Jadi yang di awal mulai dari nama, terus jenis kelamin, nomor telepon, email, alamat, tanggal lahir, dan warga negara. Dan ini saya sisipkan nomor NPWP ya. Jadi untuk nomor identitas gak ada di menunya untuk menyisipkan nomor KTP itu gak ada. Jadi yang saya pakai nomor NPWP. Tapi yang ada, yang saya lihat, yang saya tahu itu ada pilihannya, opsinya itu nomor NPWP sama nomor SIM ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita memasuki langkah yang terakhir yang saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi kita membuat CV online itu nanti file yang sudah kita buat itu kita upload di situs jobstreet.com ini ya. Jadi kita klik yang ini, resume diunggah. Oke. Nah, ini ya. Jadi di keterangan di sini resume yang diunggah, nama file ini saya kasih nama kurikulum VTEK terbaru dan formatnya PDF, teman-teman. Jadi tanggal diperbarui ini sudah ada 29 April bulan 4 kemarin saya perbarui. Ini bisa dilihat dan bisa diganti. Kalau kalian nanti upload, tombolnya tidak seperti ini ya, tampilannya tidak seperti ini. Jadi langsung disuguhkan untuk tombol pilih file seperti itu. Nah, ketika sudah jadi ini, kita siap untuk apply jobs di situs jobstreet.com. Oke. Nah guys, kita sudah siap untuk apply jobs di jobstreet.com ya. Jadi kita langsung mulai saja. Kita ke beranda kita dulu. Nah, sebelum itu untuk mempermudah kita mencari lowongan kerja, kita ganti dan kita setting preferensi sesuai basic kita, kualifikasi kita, dan spesialis pekerjaan yang kita inginkan ya. Jadi itu ada di bawah sini ya. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, oke, ini tombolnya perbaiki preferensi Anda. Oke, kita klik. Nah, di sini kita akan disuguhkan seperti ini, judul pemberitahuan lowongan kerja, lowongan Jobstreet, frekuensi email pemberitahuan. Ini saya centang yang harian ya, jadi informasi hariannya tuh biar terupdate. Saya klik untuk harian ya, bukan mingguan atau berhenti langganan. Jadi saya mencentang harian ini tujuan saya untuk agar informasinya selalu up to date. Untuk preferensi pekerjaan, kata kuncinya bisa kita masukkan lokasi kita dari Pasuruan, ini lokasi saya ya, Mojokerto, lokasi yang saya minati Sidoarjo dan Surabaya, yang pasti di area Jawa Timur saja ya. Untuk spesialisasi, ini spesialisnya mulai dari staf admin umum, manufaktur, pembelian atau manajemen material, penjaminan kualitas dan atau QA, dan ini yang terakhir logistik atau jaringan distribusi. Ini bisa kalian sesuaikan sesuai basic kalian dan minat kalian di spesialis apa ya. Dan untuk optional kriteria penyaringan ini dari tingkat posisi mulai dari manajer atau asisten manajer, supervisor atau koordinator, pegawai non manajemen dan non supervisor, lulusan baru atau pengalaman kurang dari 1 tahun. Maksudnya ini saya kasih seperti ini itu. Jadi tidak ada filter, semua tertampil semua itu mulai dari jabatan manajer, supervisor atau bahkan operator pun itu ada ya. Jadi semua saya kasih tingkat posisinya di sini, itu saya input seperti ini. Itu tujuan saya biar nggak kesaring loh, soalnya saya sendiri juga menyesuaikan sesuai kemampuan saya sendiri dan tingkat sekolah saya ya. Jadi untuk lowongan yang mungkin berkategori di manajer pun mungkin ya nggak cocok juga buat saya. Perusahaan juga mikir-mikir, lulus aja belum kuliah. Ya, untuk yang terakhir ini tahun pengalaman bisa kita isi juga, tapi ini saya kosongin. Kualifikasi juga saya kosongin, bidang studi juga semua saya kosongin. Tujuan saya jadi lowongannya itu semua tampil di akun saya. Jadi
saya bisa menyaring sendiri nanti lowongan yang sesuai basic saya. Jadi tidak disetting oleh pihak Jobstreet ya. Jadi bisa kita setting sendiri nanti di sini. Nah, setelah itu baru kita masuk langsung mencari info lowongan kerja apa saja yang sudah diupdate. Nah, oke, kita coba ya, ini contoh ya, ini contoh. Kita coba di perusahaan apa ya. Ini Lazada, kualifikasinya HUB Supervisor, lokasinya di Surabaya. Oke, ini saja ya, warehouse admin di Shopee Internasional, PT Shopee ini, PT Shopee Internasional Indonesia. Oke, kita klik agar kita tahu kualifikasinya apa saja yang diinginkan oleh perusahaan ya. Untuk deskripsi pekerjaan, persyaratan minimal memiliki gelar diploma dari semua jurusan. Gelar diploma berarti S1 pasti masuk, SMK belum tentu. Tapi kalau bagi yang SMK jangan berkecil hati kalau kalian bisa memiliki kemampuan yang diinginkan oleh perusahaan di sini, persyaratan di sini, bisa kalian apply juga, nggak masalah. Itu tergantung rezeki kalian atau dipanggil atau tidaknya oleh perusahaan, itu nanti kembali ke pihak user, yaitu perusahaan yang membutuhkan. Di sini keterangannya memiliki 0-1 tahun pengalaman sebagai admin dan terbiasa dalam menggunakan Microsoft Excel, VLOOKUP ya, SUM dan IF. Bersedia join secepatnya dan bekerja shifting, shift-shiftan ini ya pasti. Bersedia untuk ditempatkan di warehouse, lokasinya yang pasti di Surabaya ini ya. Deskripsi pekerjaannya menginput data parcel masuk dan keluar gudang, memastikan data di sistem sesuai data fisik, melakukan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan gudang. Oke, ini sudah jelas. Jadi kalian sesuaikan sendiri apakah kalian mampu, apakah basic kalian ada di sini. Ini bisa kalian sesuaikan sendiri. Kalau memang tidak sesuai, kalian ragu, ya udah skip, cari lowongan yang lain yang sesuai basic kalian saja. Nah, ini alamatnya. Ini kayaknya alamatnya di Bosan yang di Jakarta ini ya, yang lengkap ini. Dan ini gambaran perusahaannya ya. Waktu proses pelamaran, jadi masih ada waktu 13 hari kalau kita mau apply jobs di PT Shopee Internasional ini ya. Dan ini situs resmi portofolio mungkin ya, ini situs resmi karir Shopee untuk melamar langsung ke situs dari pihak perusahaan sendiri. Nah, ini ditulis waktu bekerja, waktu reguler Senin sampai Jumat, tunjangan yang lain mungkin nanti dijelaskan waktu kalian tes atau negosiasi dengan pihak perusahaan terkait ini ya. Jadi setelah kalian sudah membaca, saya himbau sih, saya harapkan kalian membaca dulu ya. Jadi biar gak salah semua ya. Kalau misalkan kalian asal melamar saja tapi waktu dipanggil kalian nggak bisa apa-apa, juga rugi waktu, juga rugi apapun itu pasti rugi ya. Jadi kalian sesuaikan yang poinnya, yang pasti kalian baca dulu yang poin di sini, deskripsi pekerjaan ini ya. Jika ini memang sesuai, kalian langsung bisa scroll ke bawah ini ya, kalian langsung bisa klik melamar di sini, lamar sekarang. Atau bisa kalian simpan dulu info lowongan ini, dan ini lihat siapa yang telah melamar. Ini jadi tombol ini yang saya tahu ini data-data dari kandidat-kandidat yang melamar di perusahaan PT Shopee ini ya. Jadi kita bisa tahu pesaing kita siapa-siapa saja. Wih, kayak mau bertarung aja. Jadi ini bisa kita lihat nanti di sini. Coba kita klik ya. Nah, ini datanya ya. Jadi dari PT Shopee ini datanya yang untuk perbandingan pelamar-pelamar lainnya, perbandingannya pendidikan, gaji, dan pengalaman. Ini bermacam-macam, lebih rendah dari Anda. Yang lebih rendah, gaji yang lebih rendah dari Anda itu ada sekitar 555 kandidat orang. Yang pasti orang nih guys. Sama dengan 1591. Wih, ini datanya bisa kalian lihat ya. Dan ini 2162 pelamar lainnya untuk posisi ini. Ini yang minat melamar di PT Shopee ini ya. Dari 2161 ini pelamar lokal, satu ada pelamar asing. Wih, asik juga nih. Enggak, orang dari mana nih pelamar asing nih?
Nah itu nggak tahu lah, bisa kita lihat nanti ya di sini. Jadi macam-macam posisinya, ada yang memilih posisi owner, manajer operasional, ini manajer operation, staff technical, customer service, dan masih banyak lagi ya, bisa kalian lihat di sini ya. Nah ini ya, ini kualifikasi yang dicantumkan oleh pihak perusahaan, posisinya ya, otomatis yang posisi ini posisinya, dan ini data yang gaji yang diharapkan. Ini ada yang minta 2 juta, ada yang minta 1.900.000, tapi ini yang aneh nih, 3.300. Apaan nih, nggak paham saya. Nah ini ya, masih banyak lagi ya, banyak nih datanya pasti. Dan ini level pendidikan dari semua kandidat itu, ada yang level pendidikan dan yang sarjana, diploma, SMU juga ada. Jadi macam-macam ya teman-teman. Jadi kalian untuk saran saya sih nggak harus kalian memperhatikan dalam level ini ya. Kalau kalian memang sesuai basic kalian dan kalian mampu, kenapa tidak tunjukkan skill kalian ketika kalian memang dipanggil oleh perusahaan untuk tes. Jadi nggak perlu kalian minder untuk level pendidikan di sini. Ini sesuai pengalaman saya saja ya. Jadi saya melamar di perusahaan apapun di situs Jobstreet ini, saya tidak pernah melihat ini. Yang terpenting bagi saya, kalau memang saya bisa, kenapa tidak. Jadi untuk sarjana memang untuk wawasan mungkin lebih luas, tapi untuk di teknik lapangan atau pengalaman belum tahu juga ya. Jadi setiap kali, ini cerita saya, jadi setiap kali saya dipanggil dari salah satu perusahaan itu, pasti pesaing saya itu rata-rata sarjana dan diploma, tapi saya nggak minder. Jadi saya terjang aja. Jadi kalau memang saya bisa, kenapa tidak ya. Oke, untuk yang terakhir ini sesuai spesialis yang kandidat melamar di PT Shop ini ya, ada yang dari agrikultural, makanan atau minuman, clerical staff ini mungkin ya, dan pelayanan langganan. Ini data-datanya. Kalau sudah, kalian bisa nanti langsung ini sih. Nah langsung lamar saja ya. Kalau memang sesuai basic kalian minat, langsung klikin aja lamar sekarang. Setelah itu ini bisa kalian baca pemberitahuan himbauan yang mungkin dari Jobstreet. Setahu saya ini pemberitahuan keamanan yang penting. Berhati-hatilah terhadap iklan yang mengharuskan Anda mengeluarkan biaya untuk melamar atau memproses lamaran, atau yang terdengar dengan terlalu muluk-muluk. Maksudnya ini juga bisa oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan PT Shopee International Indonesia. Jadi kalau kalian melamar kerja di iming-iming gaji gede, tapi waktu tes udah dimintai uang dan biaya travel seperti itu ya, mungkin itu bisa juga penipuan. Saya juga bisa mencontohkan, cuma saya nggak bisa jelaskan lebih banyak ya di video ini ya. Jadi mungkin penjelasannya akan lebih lebar, lebih panjang. Jadi mungkin saya akan kasih penjelasannya di video berikutnya saja ya. Jadi ini bisa kita bahas nanti di video berikutnya. Dan panduan bacanya ini dari pihak Jobstreet, ini panduan mencari kerja secara aman. Ini sebuah artikel yang sudah ditulis oleh pihak situs Jobstreet. Atau info lebih lanjut sebelum Anda melamar, silakan baca peraturan di sini. Nah ini sudah disediakan bagi yang teman-teman fresh graduate atau baru lulus sekolah. Jadi kalian bisa membaca ini. Pihak Jobstreet sudah memberikan artikel dan peraturan agar kalian sendiri tidak ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena pengalaman saya juga pernah ditipu, tapi bukan di lewat aplikasi ya, tapi langsung melamar langsung maksudnya melalui akun Gmail ya. Mungkin saya jelaskan nantilah di video berikutnya. Oke, kalau sudah, ini resume yang diunggah tadi udah bisa kalian lihat dulu benar apa tidak, bisa kalian lihat dulu di sini, atau bisa kalian ubah lagi. Dan untuk ini, di kolom ini promosikan diri Anda. Promosi gimana Bang? Maksudnya promosi ya pasti pada umumnya mungkin itu perkenalan, nama, alamat, terus alumni sekolah mana, terus pengalaman kerja, mungkin seperti itu secara singkat saja, singkat, padat, jelas, yang penting perusahaan bisa menerima. Cuma bagi kalian yang tidak
mengisi kolom ini juga nggak apa-apa, itu tergantung kalian sendiri ya. Jadi perusahaan mungkin ada yang menilai, ada juga yang menilai dari segi promosi diri Anda ini ya. Jadi ada juga yang tidak menilai dan tidak memperhatikan untuk fitur ini ya dari berbagai perusahaan. Jadi kalau kalian langsung klik kirim lamaran ini juga nggak apa-apa, kalau kalian mau mengisi dulu juga nggak apa-apa. Ini tergantung dari pihak perusahaan ya. Jadi terkadang ada yang menilai, ada yang tidak. Jadi kalau sudah, kalian klik ini, kirim lamarannya. Nah, enaknya di Jobstreet ini kalian bisa memantau atau memonitoring lamaran kalian. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau kalian sudah melamar di PT Shopee ini ya, misalnya. Ini saya kembalikan dulu. Sorry. Oke. Nah, seperti ini ya. Saya kembalikan di menu ini ya. Jadi kita bisa cek status dari lamaran pekerjaan kita di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Dan keterangannya yang aktif 13, yang tidak aktif 61. Maksudnya yang aktif ini yang jeda waktunya masih ada. Jadi perusahaan masih mempertimbangkan atau membaca CV kalian. Yang tidak aktif ini berarti otomatis sudah ditutup untuk lowongan yang diposting oleh pihak perusahaan. Jadi keterangannya di sini seperti ini. Saya pernah melamar di PT Mega Surya Mas ini ya. Contoh ini telah diterima tanggal sekian dan jumlah pelamar 1358 pelamar. Ini masih dibandingkan. Jadi bandingkan nanti kalau misalkan diterima itu ada ganti notifikasinya, tidak seperti ini ya. Jadi tulisannya nanti ganti diterima. Otomatis itu nanti dibaca. Dan dibaca pun perusahaan membaca sekali, 2 kali itu kelihatan di sini. Cuma ini nggak ada contohnya. Ini semua masih dibandingkan punya saya ini. Saya terakhir ngelamar bulan 4 kemarin ini. Jadi kalau misalkan itu dibaca oleh perusahaan itu ada notifikasinya di sini ya. Tulisannya dibaca berapa kali, dibaca 2 kali. Kalau misalkan sudah dibaca 2 kali, kemungkinan besar kalian akan dapat panggilan kerja. Tapi kalau masih dibandingkan ini ya mungkin masih 50-50 ya, antara dipanggil atau cuma dibandingkan, atau bisa jadi cuma dibiarin aja, mereka masih merekrut melalui melalui pihak-pihak kampus mungkin atau sekolah, atau melalui email langsung dari perusahaan, mungkin seperti itu ya. Jadi tidak harus semua di situs ini. Cuma terkadang memang kebanyakan umumnya perusahaan awal-awal untuk merekrut itu memposting lowongan mereka itu di situs Jobstreet ya. Jadi enaknya kita melamar memakai situs ini tuh lebih mudah, dan kita bisa memonitoring apply jobs yang sudah kita layangkan di perusahaan mana saja ya. Oke, kalau sudah nanti kita kembali ke beranda lagi. Dan kalau kalian sudah dapat panggilan kerja, itu saya jelaskan ya sedikit. Jadi kalau kalian sudah dapat panggilan kerja itu nanti ada notifikasinya. Yang pertama itu kalau misalkan dari settingan yang awal tadi itu kalian buat langganan di email, itu pasti ada notifikasi yang dikirimkan melalui email. Kalau misalkan melalui email dalam 1 atau 2 hari tidak kalian baca, otomatis kalian akan diberikan melalui SMS ke nomor telepon kalian. Nah, maksudnya seperti itu. Tujuannya untuk menyeting yang di sini yang berlangganan tadi itu enaknya di situ. Jadi kita bisa tahu, langsung kita cek hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi saya sharing juga, sama-sama belajar ya, kita sharing juga. Kalau misalkan mendapatkan panggilan kerja dari pihak Jobstreet itu nanti seperti ini tampilannya. Interview dengan PT Sabta ini. Saya pernah dipanggil di PT ini ya, dengan posisi wakil kepala gudang, tapi tidak saya hadiri, cuma saya dapat notifnya melalui SMS. Nah, ini jadi kalau kita dapat panggilan resmi dengan aplikasi dengan situs ini, itu ada notifnya mulai dari jam, bulan, dan tempatnya. Bahkan nanti kita diberikan arahan untuk nama HR recruitment yang telah mengundang kita ke perusahaannya, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman, setelah kalian bisa melamar di berbagai perusahaan di sini,
Langkah selanjutnya yaitu kalian harus menunggu dan kalian bisa melihat status lamaran kalian di sini ya. Dan selebihnya mungkin jangan lupa berdoa dan mempersiapkan diri ketika kalau kalian dapat panggilan kerja dari perusahaan yang kalian minati ya. Saya doakan juga yang belum bekerja semoga bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, karir yang lebih baik. Dan bagi yang sudah bekerja, saya doakan juga semoga kalian mendapatkan karir yang lebih baik lagi dan tidak berpindah-pindah kerja ya, karena untuk kondisi sekarang ini mencari kerja juga sulit. Itu saja ya mungkin yang bisa saya berikan tutorial yang kali ini. Mungkin tutorial berikutnya yaitu tadi ya, saya bahas tentang perusahaan abal-abal yang memposting lowongan kerjanya di situs ini ya, atau contoh perusahaan abal-abal ya yang merekrut tapi mengatasnamakan perusahaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu nanti saya jelaskan di video berikutnya. Nah, mungkin ini saja video yang bisa tutorial yang bisa saya berikan buat kalian ya guys. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf karena saya manusia biasa. Dan jika kalian tidak paham atau punya komentar tentang video ini atau tentang situs ini, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa saya mohon dukungan dari kalian. Terus dukung channel saya dengan cara klik subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian bagi teman kalian yang membutuhkan. Untuk teman-teman yang sudah paham tentang JobStreet ya, setidaknya kalian bisa share ilmu kalian ke teman kalian sendiri. Untuk di tutorial kali ini saya cuma membagikan bagi teman-teman yang tidak paham tentang membuat akun dan apply jobs di situs jobstreet.com. Sekian video tutorial dari saya, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.